Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, udah cukup lama kita nggak update tema-tema terbaru, khususnya HyperOS. Update terakhir mungkin sekitar seminggu yang lalu. Sebenarnya sih tema ini udah aku dapatkan sekitar seminggu yang lalu juga. Tapi karena beberapa hari ke belakang ini aku tuh kena sariawan, jadi agak sedikit susah untuk ngomongnya. Ya alhasil mungkin video reviewnya jadi tertunda seperti ini. Tapi kali ini kita akan review tema yang satu ini. Ini temanya menurutku simple, tapi ini temanya benar-benar keren. Oh iya, untuk wallpapernya ini opsional aja ya, karena untuk di dalamnya itu gak mencerminkan karakter dari wallpaper yang kita gunakan kali ini. Tapi untuk link downloadnya nanti seperti biasa saya sertakan di kolom deskripsi. Siapa tahu di antara kalian ada yang suka dengan wallpaper yang seperti ini. Kalau menurutku ini wallpapernya cocok ya, auranya warna coklat-coklat gitu, dan untuk ikonnya dia juga ceria. Ada beberapa icon yang warnanya emang beda-beda. Dan oke, sebelum kita masuk ke full reviewnya seperti biasa nih buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke, seperti biasa untuk full reviewnya kita mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Dari tadi kalian pasti udah lihat tampilan dari home screen-nya. Ini tampilan dari home screen-nya lumayan simpel tapi keren kalau menurutku. Di bagian atas ini ada beberapa widget yang terpisah, ada 4 widget, tapi widgetnya ini transparan dan warnanya ungu muda gitu. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Dan di sini ada keterangan hujannya ya, hujan sedang. Di sini kebetulan di daerah saya itu dari pagi, bukan dari pagi ya, dari siang hari tadi tuh hujan, dan hujannya lumayan gede. Dan sekarang tinggal gerimisnya aja. Contrast center pada tema ini ada perubahan, dan sini warnanya dia kontras, yang ada beberapa warna yang disematkan di dalam contrast center ini, dan alhasil warnanya juga lumayan keren-keren. Dan tema ini juga berubah di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Tombol clear di bagian bawah sini juga udah ada perubahan, dia jadi warna ungu gitu. Oh ya, untuk bill gesture di sini juga udah dirubah, dia warnanya agak sedikit lebih gelap dan sedikit lebih panjang dari ukuran biasa di HyperOS. Papan telepon pada tema ini yang pasti ada perubahan, dan saya suka banget ya untuk di bagian papan teleponnya dia tegas kayak kotak-kotak gitu. Dan untuk kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan termasuk tema ini juga yang pasti merubah di bagian aplikasi pesan sistem. Dan di sini untuk aplikasi pesan sistemnya dia benar-benar berubah. Dan oke, ini adalah tampilan untuk di bagian balon catnya. Untuk gestur animasi pada tema ini ada perubahan. Dia kayak kue lapis gitu ya untuk gestur animasinya, kayak kue lapis gitu, ada beberapa warna yang ditumpuk menjadi satu gitu. Dan untuk desain app pada tema ini dia sayangnya masih menggunakan tampilan yang standar. Saya sih nggak ngerti ya. Untuk di HyperOS tampilannya seperti ini ya. Dia nggak ada opsional general mengabung di bagian atas ini, tapi untuk tombol clear di bagian bawah sini dia udah ada perubahan. Setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Untuk ikonnya sih simpel. Di icon dari setelan sini hampir mirip seperti icon pack standar. Tapi untuk di bagian keseluruhan dia mengotak banget kayak HP-HP jadul gitu. Tentang telepon, logo dari HyperOS di sini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi untuk layoutnya semuanya udah dirubah. Dan logonya itu tembus hingga ke bagian dalam tanpa ada perubahan. Oh iya nih, seperti yang udah kita bahas tadi, tema ini tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Tapi ya seperti biasa, untuk tembusnya hanya di bagian luarnya aja, sementara untuk di bagian dalamnya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Dan tema ini tadi udah kita bahas di awal video ya, tembus hingga ke Chrome. Dan ini tampilan untuk Chrome, Google Chrome-nya. Dia tampilannya akan jadi seperti ini keren ya. Dia udah tembus hingga ke bagian sini. Bahkan tema ini juga tembus hingga ke aplikasi YouTube. Coba kita lihat untuk aplikasi YouTube. Waktu itu aku udah pernah lihat di aplikasi YouTube ya, dia memang tembus ya untuk aplikasi YouTube. Oh, dia tembus tapi nggak begitu ini ya, nggak begitu, maksudnya nggak begitu kontras banget, hanya di bagian bawahnya ini udah ada perubahan warnanya. Dan untuk bill gesture ini dia di warna coklat gitu untuk di bagian aplikasi ya YouTube gitu. Dan oke, untuk kontrol volume pada tema ini sayangnya di sini perubahan hanya di bagian warnanya aja. Tapi untuk di bagian bentuknya dia lebih mengotak gitu ya. Sayangnya untuk penempatannya dia masih simetris, ada di bagian tengah tanpa menggunakan kontrol volume yang ada di tepian sebelah kanan gitu. Tapi ini udah lumayan keren ya. Dan oke nih, sekarang kita akan bahas untuk tampilan di bagian lock screen-nya.
Oke, untuk di bagian lock screen dia tampilannya emang saya gunakan untuk tampilan bawaan dari HyperOS ya, karena di sini saya menggunakan wallpaper bawaan yang seperti yang ada di bagian home screen. Kalau untuk di tampilan dari maksudnya tampilan di bagian lock screen dia emang simple banget, dan tentu aku nggak mau ganti wallpapernya ya, jadi saya gunakan wallpaper yang seperti ini aja, dan saya gunakan widget jam yang seperti ini. Ini ada di bagian bawah sini, di bagian kedua ya. Kalian scroll aja bagian atas, dan ini saya gunakan yang ini, yang klasik. Caranya kalian tap aja di bagian kustomisasi seperti ini, kemudian pilih wallpaper, kemudian pilih foto lokal, dan kita gunakan wallpaper yang sama seperti yang kita gunakan di bagian home screen, kemudian kalian terapkan. Dan buat teman-teman yang mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Intinya tema ini ada di semua region. Dan oke, kalian bisa mengunduh tema ini dengan judul Paper UI, dan untuk ukuran file dari tema ini 9,1 MB. Ini kecil banget untuk ukuran filenya ya, tapi tema ini termasuk tembus hingga ke akar, bahkan mungkin bisa dikatakan tembus juga hingga ke bagian ubun-ubun. Dan untuk di bagian lock screen dia tampilannya seperti ini. Buat kalian yang suka dengan tampilan-tampilan klasik, kalian bisa menggunakan tampilan yang seperti ini. Kalau saya sih tadi lebih suka menggunakan tampilan dari bawaan dari HyperOS-nya di bagian lock screen, biar wallpapernya bisa kita kostum sesuai dengan keinginan kalian. Dan lagi untuk desainer dari tema ini, kalian bisa mencari tema ini dengan desainer Amey Patil, dan nanti untuk link downloadnya kalau saya bisa menemukan official link store-nya, saya sertakan di kolom deskripsi. Untuk cara downloadnya pasti kalian dapat tahu lah, kalian gunakan via browser biar lebih mudah untuk mencari tema yang akan kalian unduh. Dan oke, itu tadi satu buah rekomendasi tema simple, unik, dan tembus hingga ke bagian akar. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu dengan lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.